Saya mulai record ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dikenal di kampus bertauhid tentang 21 karakter tauhid pada Universitas Juanda. Ini akan disampaikan di bulan September kemarin dan disepakati oleh dosen-dosen pendidikan kampus bertauhid. Semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka kita rumuskanlah kebaikan-kebaikan tersebut, nilai-nilai tersebut menjadi karakter tauhid. Di antaranya ini adalah tentang makna tauhid ya, yang bermakna akidah, keimanan, ilmu atau berupa syariat, dan falsafah hidup berupa ihsan. Kalau iman itu al-yaqin bil qalb wal amal bil jawarih wa taqrir bil lisan, itu akidah, keimanan. Sementara dalam syariat seluruh pengetahuan dan amal perbuatan kita yang berkenaan dengan ibadah itu pasti akan berlandaskan kepada ilmu berupa syariat atau jalan kita untuk menghamba kepada Allah. Adapun falsafah hidup di mana anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kan. Tauhid tidak hanya sekedar memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kemusyrikan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku sehingga tidak hanya berfungsi sebagai akidah, tapi juga berfungsi sebagai falsafah hidup. Itulah yang disebut dengan filsafat, pedoman, ya, mencari keadilan dan mendapatkan cinta. Itu filosofia. Philo itu adalah adil, sofia adalah cinta, cinta keadilan. Itu dari bahasa Yunani memang. Selanjutnya karakter bertauhid berdasarkan Al-Quran. Memang sejatinya tidak ada kata langsung tauhid di dalam Al-Quran. Kata tauhid gitu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi semuanya kita merujuk kepada Al-Quran tentang apa yang dimaksud dengan tauhid. Kalau dulu kita belajar dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi atau karangan Syekh Abdul Wahab ya, atau Ibnu Arabi atau Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Taimiyah atau Al-Ghazali, semua sepakat dengan tauhid itu adalah menomorsatukan dan menyatukan, mempertauhidkan hanya kepada yang Maha Satu, yaitu Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada 3 makna. Yang pertama tentang memurnikan ketaatan dalam menjalankan ibadah Islam dan menjalankan agama Islam, din. Kemudian menyembah hanya kepada satu semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3, meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidul asma was sifat, ini tauhid uluhiyah, ini tauhid rububiyah. Nah, gitu kira-kira. Ya, ada 3 tauhid. Dalam surah Al-Bayyinah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, hunafa. Hunafa itu hanif, agama yang lurus. Kemudian wa ma, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah. Itu hadis riwayat Bukhari. Dari hadis. Kemudian juga surat Al-Anbiya dan Az-Zariyat, wa ma umiru illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan surat Asy-Syu'ara, dialah Allah yang maha melihat dan maha mendengar dan melihat. Kemudian dari sifat-sifat tersebut, karakter-karakter tersebut menjadilah insan bertauhid, manusia yang memiliki sifat-sifat ketauhidan. Nah, ini 21 karakter yang diterapkan atau dimaknai di istilahnya, istilah-istilah tersebut, kata-kata tersebut diberikan pencerdasan. Pencerdasan, paham ya pencerdasan? Nanti kita bahas tentang filsafat pencerdasan. Bertauhid itu memiliki
4 lorong atau 4 jalan, mulai dari kebijaksanaan lokal atau kebijaksanaan setempat, kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan global, dan kebijaksanaan spiritual. Lokal, karena kita di tanah Sunda, ada istilah cager, bager, bener, pinter, singer, tahu ya artinya semua. Cager itu baik, ya apapun bentuknya. Cager itu adalah sehat, ya. Cager, ting cager mana gitu. Sebab lawan katanya cager adalah gering. Bager itu baik. Ini sama-sama baik. Kalau ini cager baik dalam arti fisik, ya, organ tubuh, tapi bager ini dalam arti sifat, dalam arti karakter seseorang. Yang kedua adalah benar. Benar. Yang ketiga adalah benar. Artinya sesuai dengan kaidah dan asas, mengikuti prosedur, itu yang maksud dengan benar. Kemudian pinter, dia bisa memprioritaskan, menuju pada satu mana yang lebih diutamakan, itu pinter tuh. Jadi orang pinter itu sebetulnya bukan bisa menjawab matematika, tetapi bisa menonjolkan mana yang lebih dahulu dilakukan. Itu pinter. Gitu. Makan nasi dulu apa makan lauk dulu? Makan ikan dulu apa? Nah, itu memprioritaskan, mengkategorisasi mana yang lebih diutamakan dulu dan mana yang diakhirkan kemudian. Singer itu bukan penyanyi, apalagi mesin jahit, bukan. Singer di sini bahasa Sunda artinya gesit, ya. Artinya responsif, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu merujuk kepada apa yang sedang terjadi. Reaktifnya reaktif sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan lokal. Kemudian kebijaksanaan nasional. Nasionalitas hubbud dunya hubbul watani minal iman. Ini asas kenasionalan atau asas cinta tanah air, ya, kita tahu semua itu. Kemudian integritas, integrasi. Jadi memiliki sifat yang sangat komprehensif terhadap semua yang ada di dalam keadaan suatu keadaan, ya. Integritas itu termasuk diantaranya ya memiliki tanggung jawab, kemudian memiliki kepercayaan diri, integritas, ya. Dari kata integrasi sebetulnya, integral. Tahu kan perhitungan matematika rumus persamaan integral? Tahu, alhamdulillah. Tidak tahu, ya belajar ya. Kemudian loyalitas, tahu ya, ta'assub. Memiliki loyalitas kepada apa? Memiliki loyalitas kepada kebenaran, loyalitas kepada hukum Allah. Jadi nggak setengah-setengah, melainkan memberikan orang kalau udah loyal pasti dia akan memiliki sifat dedikasi, dedicated. Apa itu dedikasi? Pengorbanan, penghambaan, pengabdian, kemudian mengerahkan seluruh tenaganya untuk kepentingan yang dia maksud, itu loyal. Kemudian respeksitas, respect. Tahu kan respect? Respect itu sangat hormat, sangat sangat santun dengan hal-hal yang sifatnya baik. Jadi dia tidak akan melawan nilai-nilai kebaikan. Dia akan hormati apa itu yang baik-baik. Kemudian kapasitas, tentunya. Kapasitas itu dalam bahasa Inggris, capacity itu hampir sama artinya dengan pintar. Memiliki tempat yang banyak untuk menampung kebaikan-kebaikan. Nah, gitu. Jadi nggak narrow, nggak sempit pikirannya. Ya. Kemudian lanjut ke global wisdom. Awareness artinya memiliki kesadaran. Jadi sadar siapa dirinya, sadar apa yang akan dilakukannya. Accountability itu sama juga dengan responsibility, mirip juga dengan integritas. Tapi accountability ini lebih terukur. Apa yang dia keluarkan, apa yang dia makan, apa yang dia terima, dan apa yang dia berikan itu seimbang. Ya, accountability. Participatory, ini adalah keterlibatan. Involvement, ya, keikutsertaan dalam sebuah kegiatan. Dia tidak pernah goib untuk berbuat baik. Nah, gitu ya. Creativity, ya kreativitas. Dia tidak tidak melulu dengan satu hal. Pagi begini, siang begitu, malam, dan seterusnya. Kemudian yang adversity ini adalah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ketahan malangan. Jadi orang yang bisa bertahan dengan kondisi yang malang sekalipun.
kalau santri ini sudah menjadi makanannya santri itu. Apa artinya? Apapun tempaannya, apapun kesulitannya, dengan adversity inilah dia bisa bertahan hidup, dia bisa bertahan memperjuangkan kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah spiritual wisdom yang diambil dari sifat-sifat karakter Rasulullah. Siddiq artinya dipercaya, ya, selalu berkata benar. Kemudian amanah itu menyampaikan sesuatu apa adanya, amanah itu menjaga, ya, percaya. Fatonah itu adalah cerdas, itu hampir sama dengan pintar. Tapi dalam hal fatonah ini itu bukan hanya sekedar pintar membaca, pintar matematika, pintar pelajaran, pintar menganalisis, tidak. Tapi pintar yang dimaksud dengan fatonah itu dia sangat cerdas untuk mendudukan siapa dirinya. Itu fatonah itu. Tabligh itu menyampaikan. Jadi apa yang dia tahu itu tidak hanya disimpan untuk dirinya saja, tapi disampaikan. Tabligh. Dan yang terakhir sifat Rasulullah itu tentunya istiqomah. Innalladzina istaqamu, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahzanu wa la takhafu. Nah, ini istiqomah yang dimaksud adalah konsisten. Itu 5 dari kecerdasan spiritual yang diambil dari sifat-sifat Rasul. Ini global, secara internasional, ini nasional di negara kita. Nah, ini kan sifat-sifat orang Indonesia nih. Sangat nasionalisme, sangat integrasi, sangat gotong royong ya, loyalitas, membantu sesama keluarga, tetangga, respektivitas, someah, kemudian gotong royong, hormat menghormati, punya tata krama, respektivitas, kapasitas itu memikirkan kebersamaan gitu ya. Local wisdom adalah budaya Sunda. Dari 4 lorong tersebut maka lahirlah pada nilai yang terakhir berupa bertakwa. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal-bekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Nah, implikasinya dari 21 karakter bertauhid itu pada 5 visi yang diciptakan di dalam kampus bertauhid. Disebut dengan panca dharma. Kalau di perguruan tinggi yang lain cuman tridharma, ini yang 3 nih, penelitian, pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat. Tapi kita punya panca dharma, profesionalisme, kita harus profesional, dan ketauhidan itu kembali lagi kepada ketauhidan. Jadi dari 21 karakter bertauhid itu akan menjadi sebuah circle yang tidak pernah berhenti dari ini pembelajaran, pendidikan, ini mengabdi pada masyarakat, kemudian ketauhidan itu sendiri, menjadi insan yang profesional dan melakukan penelitian. Selanjutnya, implementasi itu bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga untuk karyawan dan dosen seluruh, disebut dengan insan unida. Ini insan unida nih, mahasiswa, karyawan, dan dosen itu mempelajari 21 karakter bertauhid ini untuk diinternalisasi, dipadukan ke dalam sebuah karakter bersama, gitu ya. Nah, ini adalah internalisasinya. Modelnya itu berupa narasi, kompetensi. Kompetensi itu hanya kemampuan dari sisi kognitif ya, kemampuan. Oh, tahu 21 karakter bertauhid, tahu. Tapi setelah itu menjadi karakter, setelah menjadi karakter menjadi narasi untuk menjadi model insan bertauhid. 3 tahap inilah yang menjadi orang-orang Unida, Anda sekalian, orang yang memahami tentang apa itu tauhid, kemudian berkarakter dan bisa menerapkannya, bisa menyampaikannya pada orang lain berupa narasi-narasi. Nah, strategi implementasi karakter itu yang pertama dengan pendidikan pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang kedua, menciptakan iklim dan budaya 21 karakter bertauhid di kampus terutama. Dan yang ketiga, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ini adalah strategi implementasi dari 21 karakter bertauhid. Nah, ini indikator-indikator, nanti saya share filenya. Nasionalitas, cinta tanah air, berbahasa Indonesia, rela berkorban, integritas, bertanggung jawab, loyalitas, memberikan kontribusi kepada kampus, patuh berembun, respektivitas, gitu ya. Awareness, kesadaran. Ini indikator-indikator untuk mencapai dimensi budaya internasional. Budaya karakter Rasulullah atau spiritual karakter.
sidik, tabligh, amanah, fatonah, dan istiqomah, dan pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Karena ini adalah pusaka atau warisan yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW yang menyebutkan taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang teguh padanya, maka kalian akan selamat selama-lamanya. Maka diharapkan ke depan menjadi 21 karakter bertauhid. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ayo tuh nanya. Benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Yang lain pada kemana? Hanya 14 orang yang hadir. Nggak ada.